Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Usiku wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rusulillahi uswatun hasanah. Hasanatul liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa sakarullahi kasiro. Sadaqallahul ya. Ya, sahabat seiman dimanapun kita berada, marilah kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala guna membekali diri kita untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian dengan banyak bersyukur, alhamdulillah, dan selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wa takuni ya ulil albab." Berbekallah kalian, wahai orang-orang beriman, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian orang-orang yang berakal. Ya. Mari kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik di antara yang baik-baik, sebagai kekasih kita orang-orang beriman, kekasih Allah, dengan mencintai dia, dengan mengikuti ajarannya, kita akan mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya di akhir zaman yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, ketahuilah bersama bahwa Nabi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang merupakan suri toladan bagi kita manusia, khususnya orang-orang yang beriman, agar kita menjadikan dia panutan, contoh yang patut kita tiru dan kita ikuti. Beliau dijadikan sebagai suri teladan bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat, bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Jadi tiga ini intinya, kita menjadikan beliau sebagai suri teladan. Sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rusulillahi uswatun hasanah. Hasanatul liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa sakarullaha kasiro. Nah gitu. Ya. Orang yang mengharapkan rahmat Allah, pahala surga di sisi Allah, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri teladan. Orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan. Kenapa dengan hari kiamat? Karena pada hari kiamat itulah final daripada segala urusan. Semua akan dihitung di hadapan Allah, baik, buruk, iman, takwa. Barang siapa berat timbangan amal baiknya, maka akan selamat dari ancaman neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Semua itu dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 85.
bagi orang yang banyak mengingat Allah, menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan. Untuk mengingat Allah setidak-tidaknya, kata Allah, wa aqimus sholatah li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Di dalam At-Toha ayat 14. Artinya apa? Jadikanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suri teladan. Jika kita memang cinta Allah, jika kita ingin mengharapkan rahmat Allah, jika kita ingin selamat pada hari kiamat, jika kita ingin menghadirkan ampunan dan pahala surga di sisi Allah SWT. Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia melalui Al-Quran sebagai petunjuk bagi beliau dan juga sebagai petunjuk umat manusia, khususnya yang mau beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh. Fa innama yasarnahu bilisanika litubassiro bihil muttaqin wa tunziru bihi qaumal ludda. Di dalam surat Maryam ayat 97. Sungguh Muhammad, kami turunkan Al-Quran dengan bahasamu sendiri agar mudah kau pahami, mudah dicerna, mudah diturunkan, diajarkan kepada pengikut-pengikutmu. Dengan Al-Quran itu, kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, yang mau beriman, yang sadar akan kebenaran, yang mau mengikuti petunjuk Allah. Kabar gembira, kata Allah, sampaikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang membangkang, yang menolak kebenaran, yang kafir. Ya, itulah inti daripada utusan setiap nabi dan rasul Allah yang Allah utus. Khususnya Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah untuk semua manusia. Apa kabar gembira dari Allah? Banyak sekali kabar gembira. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Barang siapa beriman kepada Allah, bertakwa dia, mengerjakan amal soleh dia, maka akan menjadi penghuni surga dan kekal di dalamnya. Bagaimana dengan peringatan untuk orang-orang yang membangkang, yang mengingkari, yang menolak kebenaran? Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka orang-orang kafir yang menolak ayat-ayat Allah, yang menolak Nabi Muhammad SAW dan menyembah selain Allah, maka sungguh, kata Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Untuk itu Nabi Muhammad pembawa cahaya, keselamatan dan rahmat dari Allah SWT. Islam adalah agamanya semua nabi dan rasul Allah. Inna dina indallahi Islam. Semua rasul Allah utus atas dasar keadilan Allah untuk memberi kabar gembira dan peringatan kepada semua manusia. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rusulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh, kata Allah, aku utus rasul untuk setiap umat agar menyembah Allah, agar beribadah kepada Allah. Khususnya Nabi Muhammad. Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Katakanlah, hai Muhammad, kepada semua manusia bahwa aku diutus kepada kalian semua, semua yang namanya manusia. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Muhammad agar kalian mendapatkan petunjuk dan jalan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.